sekali pengalaman Gubernur J. selama menjadi kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Dan ini wonten beberapa panduan pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Gubernur terkait dengan pengambilan keputusan menghadapi kasus-kasus yang pernah terjadi selama Gubernur menjadi pemimpin di SD Bendungan 1. Langsung aja gitu, berkaitan dengan dilema etika maupun bujukan moral. Yang pertama pertanyaannya adalah, selama ini bagaimana Gubernur dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini memang kami ketika menghadapi kasus-kasus dilema etika seperti ini, langkah yang kami ambil itu tentunya mengidentifikasi dulu permasalahan yang ada berkaitan dengan hukum. Tidak artinya itu ada benar dan salah, tidak di sana. Kalau memang iya, itu Gubernur harus mengambil kebijakan yang tentunya nanti ini menjadi baik adanya. Di antaranya Gubernur harus konfirmasi ke pihak yang lebih dari Gubernur, misalnya ke dinas yang terkait, itu yang bisa saya ambil. Kemudian kalau permasalahan yang ada itu tidak ada benar dan salah, keduanya benar semua, itu kami mengambil kebijakan bahwa inilah yang namanya dilema etika. Kita harus bisa duduk dengar bersama bahwa kegiatan seperti ini yang baik adanya sesuai aturan yang ada itu yang harus kita lakukan. Oke, berarti sesuai dengan aturan. Jika itu dilema etika. Taati dengan aturan-aturan yang ada yang sudah diberlakukan di dalam SD Bendungan 1 ini, karena kita kan juga punya tata tertib untuk tenaga pendidik dan kependidikan kita. Di situ ada kedisiplinan, aturan yang harus ditaati oleh seluruh anggota tenaga pendidik kependidikan di SD Bendungan 1 ini. Ketika itu memang harus kita lakukan, kita tertibkan, harus itu kita laksanakan. Berarti dimulai dari identifikasi lalu yang selanjutnya tadi meminta persetujuan dari pihak yang terkait. Yang lebih, misal kalau kita punya atasan, kita harus ke sana, ke dinas misalnya, untuk bisa mengambil kebijakan yang lebih yang untuk mendampingi kami dalam kasus-kasus yang saya hadapi. Itu untuk yang pertama nih Bu. Saya lanjutkan untuk yang kedua. Selama ini bagaimana Gubernur menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Ketika menghadapi hal seperti ini, langkah yang bisa saya ambil ya tentunya tetap mengidentifikasi dulu ya Mbak ya. Mengidentifikasi artinya kita mengumpulkan data dulu, tidak serta-merta ambil keputusan setelah data terkumpul, semua benar, ini benar, itu benar, dan data yang kami tangkap, kami peroleh, sehingga kami bisa buat keputusan untuk semuanya. Biar kebijakan yang saya ambil ini memang kebijakan yang bisa diterima oleh semuanya dan tidak lepas dari aturan kedisiplinan yang ada. Gitu. Jadi ketika ada dua yang sama-sama benar, kan Gubernur tetap berpegang teguh pada aturan. Iya, aturan tetap yang pertama tetap harus ada identifikasi dulu, sama-sama benar tetap harus kita identifikasi toh Mbak. Datanya seperti apa, A benar dengan kebenarannya, B benar dengan kebenarannya. Kita kumpulkan data-data terkumpul, baru kita ambil keputusan. Dasarnya tetap aturan yang ada di dalam tata tertib di SD Bendungan 1 ini. Saya lanjutkan ya Bu. Untuk yang ketiga, lalu biasanya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Gubernur lakukan selama ini ketika menghadapi hal tersebut? Ya, langkah-langkah tetap ada ya Mbak ya. Yang pertama itu tentunya ada pendekatan setelah kita tahu umur, mengetahui dari data identifikasi, data yang masuk itu, kemudian kami tetap step by step ke sana. Di antaranya tentunya ada teguran dulu dengan teguran halus. Misal contoh kecil, ada yang tidak datang ke sekolah, kemudian tanpa pemberitahuan, misal ya ternyata
ada kepentingan yang memang tidak bisa ditinggalkan, ini kami memberikan teguran supaya apa yang dia lakukan itu tidak diulangi lagi di kemudian hari. Walaupun di sisi lain memang tugas dia di luar dari tugas dinas itu, dia itu membenarkan. Karena apa? Karena mungkin dalam kondisi sakit sehingga belum sempat nyuwun izin. Nah itulah saya yang selalu dituakan di sini sebagai kepala sekolah memberikan kebijakan terkhusus, artinya tetap teguran itu ada walaupun alasannya kuat dan tepat, tetapi di sisi lain peringatan itu juga dibutuhkan supaya hal seperti ini tidak terulang lagi, apapun alasannya. Misal tidak ada tidak ada tidak ada izin ya untuk masuk, itu ya harus ada peringatan lah katakan, supaya hal buruk tidak terulang kembali, supaya apa, kedisiplinan yang ada di SD Bandungan 1 itu tetap bisa dilaksanakan oleh semuanya, semua anggota keluarga besar, tenaga pendidikan di sini, begitu Mbak. Jadi langkah-langkahnya tetap ada, ada pendekatan, kemudian ada teguran, juga ada peringatan khusus jika memang hal itu belum bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang tentunya dalam hal ini melanggar aturan yang ada di SD Bandungan 1. Saya lanjutkan untuk yang pertanyaan keempat, yaitu hal-hal apa saja yang selama ini Bu Mur anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Biasanya itu kan ada berbasis aturan ataupun berbasis belas kasihan, sesuai rasa peduli, atau berbasis kebijakan-kebijakan aturan sebut maupun Bu. Jadi Bu Mur biasanya mengambil keputusan itu berdasarkan keputusannya sesuai dengan peraturan tetap atau berdasarkan dengan rasa peduli kepada orang tersebut. Ya. Yang pertama memang kita harus dasar kuatnya adalah aturan yang ada dulu Mbak. Jadi kebijakan yang diambil ketika seorang itu melakukan hal yang tidak kita inginkan, dasar kuatnya adalah aturan. Kemudian pertimbangan untuk satu keputusan itu kalau umur itu bisa di sini melibatkan teman sejawat, kemudian melalui kegiatan musyawarah kami yang saya anggap bisa untuk diajak duduk bersama, bisa dari teman sejawat itu sendiri, bahkan dari pengawas dari Dabin kita itu saya mintai pertimbangannya ketika masalah ini terkait dengan beberapa hal, dan saya untuk buat keputusan ini biar bijak dan bisa diterima oleh yang bersangkutan. Jadi tetap saya mengedepankan musyawarah untuk memberikan keputusan yang baik dengan dasar kuat, tetap didasari aturan yang ada. Tentunya ada kebijakan itu tetap ada ya Mbak, tetapi dasarnya tetap aturan yang sudah ada begitu Mbak, yang sudah dibakukan di sini. Berarti jika ada 3 hal, ada berbasis aturan maupun hasil akhir sesuai jangka panjangnya nanti atau sesuai rasa peduli, ngoten ya dulu tetap pegang pada aturan dulu. Ya, tetap yang pertama aturan dulu itu ya, kemanusiaan tetap terdepan ya Mbak ya, ada welas, ada rasa yang tidak tegel, itu pasti ada otomatis, tetapi ketika didasarkan oleh sebuah aturan, kalau ini hal yang harus memang kita butuh ketegasan, ya aturan dasar yang sudah kita pegang inilah yang mendasari keputusan kita. Berarti tadi sudah ada satu hal yang tetap memegang itu aturan dulu, walaupun ada rasa kemanusiaan, rasa peduli, dan tetap memikirkan untuk hasil akhirnya juga. Jadi ketiga-tiganya tetap umur istilahnya tetap tiga-tiganya itu menjadi pedoman umur untuk pengambilan keputusan atau gitu. Betul Mbak, jadi dasarnya aturan, tetapi di sisi lain kita juga kebijakan itu tetap ada, sisi kemanusiaan dan kepedulian itu ada, tentunya dengan pendekatan ke yang bersangkutan dan juga kerjasama tadi ke yang terkait, di samping kerjasama teman sejawat itu pasti untuk menerima apa ya, ini loh ada seperti ini saya menyampaikan, kira-kira sharing kita seperti apa, itu juga menjadi rujukan dari umur untuk bisa pengambilan sebuah keputusan. Jadi tidak harus serta-merta umur begini mengambil, tidak, tetapi kita dasarnya banyak hal itu tadi. Yang selanjutnya untuk pertanyaannya itu
hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya. Menjadi tantangan. Kalau tantangan Bu Mur itu yang terutama itu dalam memberikan pemahaman. Ternyata mengapa Bu Mur anggap sebuah tantangan? Karena untuk memberikan satu kata pemahaman kepada keluarga besar SD ini itu menjadi sesuatu banget. Ketika ada sebuah masalah kecil misalnya ya, masalah kecil, terus Bu Mur kan memberikan pemahaman bahwa hal ini tidak baik untuk dilakukan sebab melanggar kedisiplinan, misalnya datang terlambat gitu. Satu, tidak bisa dicontoh oleh anak-anak dan memang itu jelas salah karena kita harus datang tepat waktu, bahkan sebelum jam masuk sudah posisi di sekolah. Ketika itu dilanggar, katakan dia tidak mentaatinya, itu saya harus memberikan pemahaman. Pemahaman disinilah menjadikan tantangan untuk saya karena banyak hal yang sifatnya pribadi yang bersangkutan itu kan kurang bisa mengerti yang Umur sampaikan, contoh kecil seperti itu. Jadi begitu berat ternyata memberikan pemahaman kepada teman-teman untuk bisa sadar, kemudian tahu bagaimana saya harus membawa diri untuk mendisiplinkan diri itu seperti apa gitu loh Mbak. Itu Tantangannya memberikan pemahaman. ya, memberikan pemahaman supaya teman-teman lebih bisa mengerti akan tanggung jawabnya. Saya harus seperti apa, itu biar mengerti, tidak harus selalu kamu harus seperti ini, harus dan harus. Tetapi Bu Mur inginkan dengan pemahaman itu Bapak Ibu guru bisa melakukan tupoksinya sebagai pendidik, bahkan tenaga pendidikan di SD Banyuwangi 1 ini sesuai dengan yang dia tahu gitu loh maksudnya. Jadi memang terkadang ketika ada sebuah keputusan itu memahamkan semua orang bahwa inilah keputusan yang sudah melalui beberapa proses itu juga terkadang sulit ya. Ya, kadang sulit, banyak tantangannya karena seseorang itu dasar pendidikannya tinggi, kita semua sama ya Mbak ya, misalnya sudah S1, tetapi untuk memahami itu tidak mudah, kemudian mungkin hanya mendengar sebelum sampai ke pemahaman sehingga belum bisa melakukannya dalam kegiatan pembiasaan yang baik. Nah inilah tantangan kita, mengerti ketika disampaikan, bisa menjawab ketika ditegur, bisa memberikan argumen ketika Umur bertanya, tetapi ketika itu belum jadi pembiasaan karena kata pemahaman oleh masing-masing ini kan susah untuk Umur. Jadi perlu proses untuk bisa dimengerti oleh teman-teman supaya mereka seperti apa yang harus saya lakukan, tugas pokok fungsi sebagai pendidik, di mana di SD Banyuwangi 1 ini tentunya ada aturan-aturan sehingga tidak harus banyak diingatkan, mereka sudah tahu akan tugas dan kewajibannya. Untuk selanjutnya Bu Mur, apakah Bu Mur memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Bu Mur langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal, jadi disusun rencana dulu atau prosedur seperti apa yang dijalankan, jadi ketika ada permasalahan itu langsung saat itu diselesaikan atau Bu Mur mengambil waktu sebentar untuk menyusun prosedur apa yang akan Bu Mur lalui? Tidak semua masalah itu bisa diselesaikan dalam waktu yang sama Mbak. Pasti ada juga yang membutuhkan waktu, proses, karena setiap permasalahan itu tergantung berat dan ringannya. Artinya bahwa setiap permasalahan itu ketika tidak bisa diselesaikan dalam waktu hari itu juga saya punya rencana untuk menyelesaikannya dengan satu itu setelah mengidentifikasi kemudian mengumpulkan data-data kebenarannya, saya mesti melalui proses duduk dengan bersama dengan satu teman sejawat, dua dinas terkait untuk bisa mengambil kebijakan. Setelah itu baru saya bisa mengambil kebijakan. Jadi artinya bahwa satu kata teguran di awal kemudian duduk bersama menyelesaikan begitu saja tidak bisa Mbak. Jadi memang perlu adanya tidak jadwal khusus ya, tetapi ada rentang waktu yang mana masalah ini bisa terselesaikan. Karena itu tadi saya matur di depan bahwa setiap masalah itu tidak semuanya
bisa diselesaikan saat itu juga. Jadi ketika itu membutuhkan waktu panjang untuk penyelesaiannya, Bu Mur perlu pendampingan untuk membuat sebuah kebijakan. Tentunya pendampingan adalah dinas yang terkait, juga masukan dari teman-teman untuk membuat kebijakan yang baik. Jadi harapannya ketika ada masalah ini bisa ada solusi yang baik. Karena apa? Karena tidak tergesa-gesa dalam menyelesaikannya, tidak ada pihak yang dirugikan, termasuk kami. Itu bisa diterima apa yang saya sampaikan gitu Mbak. Jadi yang bersangkutan itu tentunya bisa menerima dan menyadari bahwa ini adalah kesalahan yang memang saya harus mengambil langkah untuk nantinya menjadi baik adanya, harus seperti apa, itu bisa diterima. Apa yang Bu Mur sampaikan itu berarti kan butuh proses, tidak hanya sesaat seketika itu juga, tetapi butuh waktu-waktu. Jadi contoh kecil ketika ada permasalahan yang tidak ringan di kami di SD Pandungan 1 misalnya, ini yaitu tadi tahapnya pertama duduk bersama, saya panggil, kemudian saya tunjukkan letak di mana kesalahannya, harusnya seperti apa, itu tidak harus dilakukan. Setelah itu dia bisa bilang saat itu, tetapi ketika hal itu belum bisa selesai, Bu Mur tetap panggil lagi di waktu-waktu yang sudah Bu Mur agendakan. Sharing-sharing lagi supaya hal buruk itu tidak terulang lagi, dan kebijakan penuh yang kami berikan tentunya tidak lepas dari musyawarah duduk bersama dengan teman-teman sejawat, juga dari dinas yang terkait, itu yang di depan sudah saya sampaikan. Saya lanjutkan Bu Mur untuk pertanyaan selanjutnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Mur dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Memang yang mempermudah itu tentunya teman-teman yang mendukung, dinas yang terkait yang mendukung. Karena ketika saya menemui satu masalah, saya itu harus buat kebijakan. Saya tidak bisa langsung serta-merta itu harus begini, harus begitu. Tetapi setelah data terkumpul, saya itu tetap mendengar dari teman-teman tadi. Jadi pendukung saya itulah yang mempermudah langkah saya untuk pengambilan sebuah kebijakan. Gitu. Bisa teman-teman guru semuanya, misalnya melalui rapat, sharing-sharing kita. Maka di dalam rapat itu Bu Mur selalu minta masukan, usulan dari semua, dari guru kelas sampai guru mapel, pokoknya semuanya, yang intinya mendukung kebaikan-kebaikan yang ada di lingkungan kita supaya hal buruk tidak terjadi. Katakan sampai terjadi, itu pun saya minta masukan dari semuanya. Itulah Mbak yang mendukung dari kebijakan atau pengambilan sebuah keputusan jika terjadi masalah adalah teman-teman semuanya, keluarga kami di SD Pandungan ini. Yang terakhir Ibu Mur niki, dari semua hal yang tadi sudah dibicarakan, menurut Bu Mur pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bu Mur ketika mengambil keputusan kebijakan mengenai dilema etika tersebut? Ya, banyak Mbak untuk hal yang saya petik di dalam pengambilan keputusan ini. Di antaranya adalah kita dibutuhkan satu kesabaran, dibutuhkan satu dukungan dari teman-teman, dibutuhkan satu penguatan untuk sebuah keputusan dari teman-teman sejawat, juga dinas yang terkait, yang mana dalam hal ini tentunya kebijakan yang nantinya saya ambil, keputusan yang saya ambil ini tidak akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya bahwa keputusan yang saya berikan ini bisa diterima dengan baik itu. Jadi perlu sekali bahwa pengalaman baru untuk saya ketika ada satu masalah itu adalah hal yang bisa saya petik. Tetap ada dukungan dari teman-teman luar biasa, sehingga hal buruk, peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan itu tidak terjadi lagi. Maka itulah yang bisa saya petik, bahwa kebijakan itu perlu sekali, putusan itu perlu sekali. Dasarnya apa? Dasarnya adalah musyawarah, duduk dengan bersama antar teman, satu teman sejawat, juga mendengar satu kebijakan dari dinas terkait.
Matur nuwun Ibu, tadi sudah Sama-sama. banyak jawaban dan pelajaran buat saya tentunya Nggih. terkait dengan keputusan-keputusan menghadapi kasus. Iya. Ini yang bisa menjadi pelajaran dan memperkuat wawasan saya ketika saya belajar tentang pengambilan keputusan berbasis nilai sebagai seorang pemimpin. Karena di sini kami belajar untuk juga kedepannya bisa menjadi seorang pemimpin, bahkan pemimpin pembelajaran di dalam kelas. Sangat membantu dan bisa menguatkan ilmu yang didapat dari guru penggerak berdasarkan pengalaman yang nyata. Nggih. Matur nuwun Ibu Nur atas Sama. waktu yang sudah diberikan. Nggih. Ampun itu mengganggu dan Ya semoga apa yang Bu Mur sampaikan ini memberikan manfaat, tidak hitung sedikit, mendapat pengalaman baru kagem Mbak Rosa. Semoga Bu Rosa ke depan diberikan kemudahan, kelancaran, sukses selalu. Nggih. Selamat nggih. Selamat siang Bu Nur. Selamat siang, Rosa. Bu Nur, ini saya ada tugas dari pendidikan guru penggerak modul 3 dan nanti saya akan wawancara Bu Nur terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Di sini kami akan belajar bagaimana pengalaman Bu Nur sebagai kepala sekolah ketika menghadapi kasus-kasus yang terjadi di sekolah, untuk kami bisa belajar bagaimana pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin itu. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bu Nur nanti bisa menjawab sesuai dengan apa yang sudah dialami Bu Nur selama ini sebagai kepala sekolah. Ngaten Bu Nur. Oke, Bu Rosa, terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang nanti Bu Rosa sampaikan, saya selaku kepala sekolah SDN Kenteng 02 bisa memberikan kontribusi yang baik dan bermanfaat buat kegiatan panjenengan. Saya mulai ya Bu Nur. Pertanyaan yang pertama di sini, selama ini bagaimana Bu Nur dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Sebagai langkah awal selaku saya sebagai manajerial ataupun kepala sekolah memposisikan di situ, mestinya saya akan melihat dulu pokok permasalahan yang muncul, kemudian saya akan memilah mana itu masuk dalam yang sisi positif atau yang sisi negatif atau yang menuju kebaikan atau bukan, baik buruk seperti itu. Ketika kita sudah menelaah kasus, kemudian saya akan berusaha untuk berkolaborasi dengan bawahan saya, rekan kerja saya, dalam memutuskan suatu permasalahan yang timbul sehingga tidak menimbulkan efek tidak baik ataupun merugikan berbagai pihak. Saya berusaha untuk bisa memberikan keuntungan dan kebaikan untuk semua pihak. Begitu Bu Rosa. Berarti mengidentifikasi kasusnya masuk dalam dilema etika atau bujukan moral itu dengan melihat pokok permasalahannya. Betul. Lalu setelah itu melihat nilai negatif atau positifnya untuk bisa masuk dalam dilema etika atau bujukan moral. Nah, berarti kan nanti ketika itu baik dan baik berarti dilema etika kan gitu ya. Dan ketika itu ada yang salah dan benar kita masuk bujukan moral. Nah, ketika Bu Nur sudah mengidentifikasi kasus tersebut termasuk dilema etika atau bujukan moral, nah untuk yang kedua, lalu bagaimana selama ini Bu Nur menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ketika ada kasus ternyata setelah ditelaah nilainya itu sama-sama benar, dua nilai yang benar, atau pripun Bu Nur mengambil keputusannya? Baik Bu Rosa, ketika kita menghadapi suatu permasalahan atau kasus yang dimana nanti itu merupakan posisi yang sama karena sama-sama bernilai kebaikan tadi ya, mestinya saya ambil yang namanya list prioritas utama. Ketika dua hal itu sama, kita pasti dalam satu sisi pasti ada yang nilai prioritasnya lebih tinggi, yang didahulukan, maka itu yang akan saya ambil sikap untuk diselesaikan dulu solusi dan penyelesaian masalahnya. Seperti itu. Ya, berarti untuk skala prioritasnya yang mana dulu kan gitu. Iya, betul. Yang akan diambil keputusannya nanti tergantung kepentingannya begitu nih Bu.
Lalu ketika nanti Bu Nur sudah mengambil skala prioritas tadi, dalam pengambilan keputusan ada nilai yang sama-sama benar, biasanya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Nur lakukan selama ini ketika ada menghadapi kasus-kasus yang terjadi di sekolah, kasus dilema etika. Biasanya langkah-langkahnya Bu Nur menyelesaikan permasalahan seperti apa? Ketika tadi berhubungan dengan dilema etika ya, karena seni etika mestinya pertama kita identifikasi, naik kembali ke nomor satu tadi, identifikasi dulu masalah, kemudian siapa yang terlibat di sana. Otomatis setelah itu kita akan memberikan suatu solusi dengan cara, kalau benar biasanya kita kolaborasi dengan rekan sejawat saya untuk sumbangsih pendapat dalam memecahkan suatu masalah. Ketika itu sudah dilaksanakan, pasti akan ada beberapa gesekan pendapat dan seterusnya. Nah, kita ambil sisi yang terbaik, sisi yang prioritas, yang itu bisa membuat manfaat untuk semua permasalahan timbul dan bisa menyelesaikan dengan baik. Seperti itu. Berarti mulai identifikasi siapa yang terlibat, lalu berkolaborasi untuk mencapai sebuah keputusan untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, ketika dalam pengambilan keputusan tersebut, Bu Nur, hal-hal apa yang selama ini Bu Nur anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Melihat ketika ada kasus dilema etika, kita mengambil keputusan biasanya berbasis hasil akhir, dampaknya, atau Bu Nur lebih mementingkan pada rasa belas kasihan atau rasa peduli, atau pada berpegang pada aturan, Bu. Jadi Bu Nur biasanya lebih condong untuk ketiga prinsip tadi itu yang mana? Untuk itu dilihat dari pokok permasalahan. Kita bisa pilah-pilah mana yang harus kita kedepankan ketika permasalahan itu menyangkut tentang apakah tadi yang poin 1 untuk hasil akhir, atau poin 2 yang Bu Rosa katakan tadi, apakah di perasaan gitu ya, moral, atau yang ketiga harus manut aturan, menurut aturan, seperti itu. Ketika ternyata memang itu tidak bisa kita pilihan yang kedua misalnya harus sesuai aturan gitu ya, paling enggak kita tetap harus jangan lupa mengedepankan yang namanya rasa tadi. Ya, jadi saya tetap segala sesuatu saya lebih cenderung ke poin 3 supaya nanti bisa enak semuanya, semua bisa tercover, diselesaikan dengan baik, tapi tidak ada timbul tadi perasaan tidak nyaman dalam beliau atau permasalahan-permasalahan yang timbul menjadi tidak enak dan seterusnya seperti itu. Pokoknya kita buat saya pribadi nyaman dulu. Ketika ada timbul masalah, tetap saya berkolaborasi kerjasama dengan rekan-rekan kerja saya. Berarti benar lebih ke rasa peduli dulu ya Bu, supaya semuanya nyaman, namun juga tetap berpegang pada aturan. Betul, tetap berpegang ya. Jadi yang utama memang kenyamanan dulu bagi semua orang, dengan rasa peduli dan empati dulu ya. Lalu untuk yang kelima nih Bu Nur, hal apa saja yang selama ini menurut Bu Nur itu menjadi sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Biasanya ketika muncul permasalahan yang harus berhubungan dengan etika dan aturan tadi, tantangannya adalah sisi mana yang harus saya kedepankan gitu ya, prioritaskan tadi. Lagi-lagi Bu Nur tetap tidak satu titik ketika memutuskan sendiri, tapi saya selalu berkolaborasi, minta sumbangsih pendapat dari rekan kerja, kemudian dari berbagai pendapat itu saya ambil satu kesimpulan yang sekiranya yang terbaik, yang tidak menimbulkan atau meminimais sedikit rasa ketidaknyamanan tadi. Jadi memang Bu Nur tidak pernah memberikan keputusan secara sepihak. Saya usahakan untuk selalu bekerja sama seperti itu. Jadi saya menghadapinya ya mana yang diutamakan dulu, itu yang saya terima. Saya selalu open minded, saya terima semua masukan rekan-rekan, terutama senior itu utama. Jadi tantangannya itu ketika menghadapi kasus yang terkait dengan aturan dan juga ada rasa belas kasihan begitu ya Bu. Terkadang dalam dua hal itu memang mengambil keputusannya yang sulit ngoten ya Bu. Ya, ambil solusi terbaiknya pokoknya. Sing nyaman semua. Jadi tantangannya kadang bingung ngoten ya. Iya, betul. Ada posisi itu pasti semua kepala sekolah seperti itu. Karena
kadang mau ikut aturan tapi rasa belas kasihannya muncul Muncul seperti itu memang, karena itu tadi ada sisi human being-nya itu kan angel. Akhirnya ya ben menguntungkan semua pihak sih. Untuk aturan mungkin tetap kita jalankan, cuma fleksibel dalam pelaksanaan ketika solusi permasalahan. ketika memang ada alasan Ada alasan khususnya dan saya bertanggung jawab penuh di sana nanti. enggak, karena memang kalau terlalu kaku dengan Iya, aturan juga iya. rasa kemanusiaan Nanti kita tidak jadi betul, tidak. Yang pertama itu dalam lingkup itu harus nyaman dulu. Ketika timbul masalah juga semua harus besok. Jadi nanti ketika menyelesaikan mereka semua tahu bagaimana solusinya. Mereka berpendapat itu yang luar biasa kalau dijalankan dalam suatu organisasi ataupun di suatu sekolah seperti itu. transparan ngoten nggih Bu. Iya. Lalu yang keenam iki bener, apakah selama ini Bu Nur memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Nur pernah langsung menyelesaikan suatu permasalahan saat itu juga di tempat dalam waktu yang sama, atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikan sesuai dengan prosedur seperti apa yang dijalankan? Jadi langsung diselesaikan saat itu juga atau butuh proses untuk pengambilan keputusan penyelesaian masalah itu? Untuk ini ada dua opsi. Jadi ketika kita lihat akar permasalahan apakah dalam kelas ringan atau sedang atau berat. Ketika akar permasalahan itu kok ringan, kemudian bisa kami selesaikan secara hari itu juga insidental gitu ya. Ya saya tetap berkolaborasi, itu tetap kerjasama, itu tetap minta sumbangsi pendapat, itu tetap kita selesaikan hari itu dengan solusi yang bersama tadi, insya Allah kami lakukan. Tapi ketika ada satu pokok permasalahan yang membutuhkan pemikiran untuk penyelesaian dan mungkin kebersamaan kami, jadi saya juga memberikan jadwal khusus atau timing yang tepat ketika harus diselesaikan, kecuali jika permasalahan itu harus hari itu diselesaikan dan memang harus hari itu mungkin dilakukan. Jadi ya tadi saya tetap memakai opsi 2, melihat tingkat kesulitan permasalahan. Jadi kalau ringan ya langsung diselesaikan Iya. saat itu juga, Bu. Tapi kalau berat ada prosedur-prosedur yang Kita pakai dilakukan. proses supaya penyelesaiannya tuh dapat yang terbaik gitu loh. Dan biasanya prosedur yang benar jalankan itu seperti apa dulu kalau ada Bentuknya. yang berat begitu? Ketika ada yang perlu butuh pemikiran bersama gitu ya, dengan pendapat berbagai pihak, berarti saya dalam bentuk rapat. Nanti ada pertemuan khusus yang membahas tentang permasalahan yang ditimbulkan di sekolah seperti itu. Jadi prosedurnya dengan bertemu dulu dengan rekan-rekan yang lain Iya. untuk sama-sama mendiskusikan itu. Seperti itu. Terkadang apakah Bu Nur juga melibatkan pihak atasan juga kalau ada permasalahan seperti ini, atau hanya cukup dengan rekan sejawat saja, atau perlu ada pihak yang berada di atas Bu Nur juga? Untuk melihat permasalahannya dulu Bu Rosa. Kalau itu memerlukan atasan untuk memberikan suatu pendapat, saya tetap melihat di atasan atau minta sumbangsinya. Tapi ketika kami ternyata secara intern bisa kami selesaikan, ya kita selesaikan secara intern. Itu tergantung permasalahan. Iya, tergantung permasalahannya. Gitu. Selanjutnya untuk yang ketujuh, Bu Nur, apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Bu Nur dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus dilema etika? Yang jelas kita perlu seperti itu, ada mentor khusus ataupun orang personal yang kita percaya ketika kita ada kesulitan, mungkin butuh sumbangsi saran, pendapatnya ketika ingin muncul suatu permasalahan yang dimana saya mungkin mentok ada satu pendapat yang tidak bisa saya selesaikan atau satu permasalahan ya, maka saya perlu juga satu mentor, juga satu orang yang saya percaya untuk memberikan efek lebih baik gitu ya pada pemecahan suatu masalah. Perlu banget kalau itu. Berarti ada orang lain gitu nih Iya, yang bisa betul. membantu, mempermudah dalam pengambilan keputusan. Kalau biasanya di dalam sekolah ini Bu Nur, siapa yang biasanya mempermudah itu, Bu? Yang Bu Nur bisa jadikan mentor ataukah yang mendukung Bu Nur dalam pengambilan keputusan, biasanya siapa? Untuk di sekolah pasti saya mengedepankan yang senior saya, yang jelas itu yang beliau mungkin lebih berpengalaman ya, kita kesana minta pendapatnya kesana. Berarti yang
mengambil keputusan kasus dengan kasus dilema etika tadi. Pembelajarannya dari benar itu apa? Setelah saya menjadi kepala sekolah, sebelumnya saya seorang guru, kemudian belajar di guru penggerak. Ternyata apa yang ada di guru penggerak itu muatannya sangat luar biasa ya. Ketika saya pribadi, saya praktekkan di sekolah, di lingkungan sekolah, saya benar-benar luar biasa ilmu yang saya dapatkan. Maka di situ kolaborasi itu ternyata penting sekali, kerjasama, open minded dengan bawahan itu juga sangat-sangat diperlukan ketika kita mengambil suatu keputusan, sehingga nanti ketika sudah ada kolaborasi yang baik, pemikiran-pemikiran yang baik dari teman-teman itu dan juga kita gabungkan, kita sinkronkan, kita kolaborasikan, insya Allah akan menghasilkan suatu keputusan yang luar biasa yang nanti bisa bermanfaat untuk kepentingan sekolah yang jelas. Seperti itu Bu Rosa. Berarti pembelajaran itu adalah kolaborasi Bu, dalam penentuan sebuah keputusan itu perlu kolaborasi dan pemikiran yang terbuka untuk menerima saran. Walaupun kita sebagai pemimpin tetapi tetap memberikan kesempatan untuk pembelajaran. Sangat luar biasa Bu Nur untuk jawaban-jawaban yang sudah diberikan Bu Nur, bisa menginspirasi saya ketika mempelajari materi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin yang secara nyata realistis sudah Bu Nur lakukan saat ini, yang sudah diaplikasikan sebagai pemimpin di sekolah. Nantinya yang akan memberikan kami pembelajaran sebagai calon guru penggerak ini yang mempelajari bagaimana mengambil keputusan. Jadi apa yang sudah dialami Bu Nur, pengalaman yang secara nyata yang sudah saat ini dialami, yang bisa menjadi pembelajaran bagi saya. Terima kasih banyak Bu Nur, karena banyak hal yang bisa saya pelajari dari sini. Ketika mengambil keputusan kita harus tetap berkolaborasi dan ada prosedur-prosedurnya yang harus dilewati supaya pengambilan keputusan itu bisa baik bagi semua orang. Sangat membuat saya terinspirasi saat ini sebagai pemimpin seperti apa yang mana kami pun juga nantinya dipersiapkan menjadi pemimpin, bahkan pemimpin pembelajaran dalam kelas itu juga perlu mempelajari bagaimana mengambil keputusan walaupun hanya pemimpin pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih banyak Bu Nur atas waktu yang sudah diberikan, jawaban-jawaban yang sudah diberikan yang bisa menguatkan, menginspirasi dan memberikan wawasan yang lebih bagi kami sesuai dengan pengalaman yang nyata yang sudah Bu Nur alami sebagai kepala sekolah saat ini. Sama-sama Bu Rosa, harapan saya selaku kepala sekolah juga mungkin guru penggerak sangat-sangat semoga apa yang saya berikan kontribusi saya hari ini dan juga Bu Rosa menjadikan suatu manfaat yang luar biasa dan segera lulus dengan nilai terbaik, nanti juga akan ke sana menuju ke posisi saya. Selamat dan sukses. Terima kasih Bu Nur.